Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai lipid yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang menganggap bahwa lipid sama dengan lemak, padahal lemak hanya bagian dari lipid. Lipid memiliki cakupan yang lebih luas lagi. Untuk lebih memahami, mari kita simak penjelasan berikut. Lipid adalah senyawa organik yang terdapat dalam alam yang memiliki sifat non-polar atau tak larut dalam air. Oleh karena itu, lipid hanya larut dalam pelarut non-polar. Lipid juga merupakan salah satu senyawa organik yang berguna bagi kehidupan manusia yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Adapun fungsi lipid yang pertama menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Dua, menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal seperti pada prostaglandin dan steroid hormon serta kelenjar empedu. Tiga, vitamin A, D, E, dan K larut dalam lemak dan berguna untuk proses biologis. 4. Sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang ekstrim. Sabun adalah campuran dari natrium hidroksida berbagai asam lemak yang terdapat di alam bebas. Sabun digunakan sebagai pembersih kotoran, terutama kotoran yang bersifat lemak. Sabun yang terbuat dari natrium hidroksida disebut sabun keras untuk mencuci. Sedangkan sabun yang terbuat dari kalium hidroksida adalah sabun lembut untuk mandi. Mentega berasal dari lemak hewan yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk pembuatan kue dan lain-lain. Waxes atau malam adalah ester dari asam lemak dan alkohol monohidrat bermolekul tinggi. Contoh lemak dan minyak. 1. Minyak goreng. Minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori bahan pangan. 2. Mentega. Lemak dari susu dapat dipisahkan dari komponen lain dengan baik melalui proses pengocokan atau karning, yaitu proses pemecahan emulsi minyak dalam air. Mentega merupakan emulsi air dalam minyak dengan kira-kira 18% air terdispersi di dalam 80% lemak dengan sejumlah kecil protein yang bertindak sebagai zat pengemulsi atau emulsifier. Sedikitnya mengandung 80% lemak susu dan memiliki kandungan vitamin A, D, E, K yang tidak larut dalam air. Mentega juga memiliki kadar kolesterol yang relatif tinggi. Tingginya jumlah lemak jenuh berhubungan dengan tingginya kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. 3. Margarin. Margarin merupakan pengganti mentega dengan rupa, bau, konsistensi, rasa, dan nilai gizi hampir sama. Margarin juga merupakan emulsi air dalam minyak dengan persyaratan mengandung tidak kurang 80% lemak. Lemak yang digunakan dapat berasal dari lemak hewani atau nabati. Lemak hewani yang digunakan biasanya lemak sapi, sedangkan lemak nabati yang digunakan adalah minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan minyak biji kapas. Margarin mengandung sedikit atau malah tidak ada sama sekali kolesterol, tetapi mengandung banyak lemak tak jenuh yang mengandung omega 3 dan omega 6. 4. Shortening white atau mentega putih. Shortening adalah lemak padat yang mempunyai sifat plastis dan kestabilan tertentu. Umumnya berwarna putih sehingga sering disebut mentega putih. Bahan ini diperoleh dari hasil pencampuran 2 atau lebih lemak dengan cara hidrogenasi. Mentega putih ini banyak digunakan dalam pembuatan cake dan kue yang dipanggang. Fungsinya adalah untuk
untuk memperbaiki citra rasa, struktur, tekstur, keempukan, dan memperbesar volume roti atau kue. Lemak 1. Titik lele antara 33 sampai 35 derajat Celcius. 2. Sebagian besar tersusun oleh asam lemak jenuh. 3. Pada umumnya berasal dari hewan. Minyak 1. Titik lele antara 37 sampai 42 derajat Celcius. 2. Sebagian besar tersusun atas asam lemak tak jenuh atau semakin banyak asam lemak tak jenuh, semakin bagus kualitas minyaknya. 3. Pada umumnya berasal dari tumbuhan.